Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibil fuqara'i wal masakin, nasiril mustad'afin, habibina wa habibi ilahil alamin, sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi thayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kita pada malam ini kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita karunia yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, memberikan kenikmatan kepada kita, mengenalkan kita tentang agama Allah, mengenalkan kita tentang Rasulullah. Banyak kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Qul, katakanlah wahai pribadi agung Rasulullah, atau katakanlah bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan karunianya dan dengan rahmatnya, maka dengan ini saya bergembira, saya senang. Sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini dengan dasar apa? Dengan cinta. Tujuannya apa? Tujuannya adalah cinta. Allah menciptakan kita, memfasilitasi kita dengan karunia-karunia yang besar. Terus kita hidup ngeluh terus. Coba, bagaimana? Padahal Allah perintahkan kita, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, maka dengan ini saya bergembira. Nah, kita punya sifat optimis. Optimis itu yakin tentang masa depan kita, tentang kebahagiaan kita. Itu harus dimiliki oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin menyebutkan, mana mungkin Allah menolak doa kita. Kita ini sama Allah SWT, tanpa kita minta Allah kasih. Kita tidak minta anak, Allah kasih. Kita tidak minta istri, Allah kasih. Kita tidak minta udara, Allah kasih. Kita tidak minta kita diciptakan, Allah kasih. Betapa banyak yang kita tidak minta saja Allah kasih. Apalagi kita memohon, meminta. Selama dengan catatan dalam Al-Quran apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakan bahwa aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permintaan kalian apabila meminta kepadaku. Falyastajibuli,
Apa? Hendaknya dia juga menyahuti Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin Allah mengabulkan keinginan kita, tetapi kita tidak menyahuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bih, dan hendaknya kita pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada keimanan, itu salah kita. Tetapi selama kita keyakinannya ada kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah berikan kita bantuan-bantuan yang banyak, pertolongan-pertolongan yang banyak. Maka dari itu kita punya sifat yakin, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna inda dhanna 'abdi, aku seperti prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik, dan memang Allah maha baik, kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lempar ke atas, maka itu yang jatuh kepada kita pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha sayang kepada kita. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang yang jaya. La'allakum turhamun, supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan kita tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa ini karunia yang besar, terus kita hidup ngeluh. Nah, itu yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pikiranmu adalah takdirmu. Karena pikiran kita itu adalah karakter kita, dan karakter kita itu nanti membentuk nasib kita, takdir kita, dari apa yang kita pikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita optimis, pasti, karena pikiran kita itu adalah takdir kita. Afkaruka akdaruk, itu pikiranmu adalah takdirmu. Sekarang coba renung kita nih, apa yang susah? Yang susah itu kan dari sudut pandang kita, padahal karunia Allah begitu besar. Coba kita bandingkan hidup zaman dulu. Hidup zaman dulu itu nggak ada listrik, nggak ada kipas, jalan masih becek, tapi orang bisa bahagia. Zaman sekarang serba susah, serba mudah, orang banyak yang stres. Kenapa? Karena pola pikir itu. Nah, sekarang Allah memerintahkan kita untuk hidup bahagia. Fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya engkau hidup gembira. Kita bangun pagi, alhamdulillah, jalan kerja semangat. Tapi kalau kita ngeluh, lemas, ya sesuai seperti itu, karena apa yang kita sangkakan itulah takdir kita. Allah memberikan harapan-harapan yang banyak dalam ayat-ayat Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allahu yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Dari karunia-karunia Allah yang banyak itu, ada yang paling menggembirakan, ada yang paling memberi pengharapan besar. Siapa? Karunia Allah yang besar dan rahmat Allah yang besar itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau kita diberi rahmat dan dengan ini bergembira, maka tentu kita paling bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad belum lahir, sudah ditunggu oleh para malaikat berbaris. Ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh alam semesta bergembira. Itu ayat dan hadis-hadis juga diterangkan.
kecuali yang tidak bergembira itu adalah syaitan. Iblis tidak senang dengan kelahiran Nabi. Adapun ekspresi kegembiraannya bermacam-macam. Sama seperti kita punya kambingnya lahiran. Ada yang ekspresinya harus ngasih bancakan, ngasih sedekah, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Dan ekspresi kegembiraan kita tentang lahirnya Nabi Muhammad itu berbagai macam. Ada yang puasa, ada yang sholawat, ada yang berbagai macam. Dan dari acara-acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada sesuatu yang salah. Ada baca sholawat, tidak ada yang salah. Silaturahmi, tidak ada yang salah. Sedekah, semua yang ada pada acara Maulid Nabi Muhammad itu adalah ungkapan kegembiraan kepada Nabi Muhammad dan selahirnya Nabi Muhammad, dan acaranya tidak ada yang salah. Nah, sementara banyak orang-orang yang memperingati ulang tahun lahirnya sesuatu, pejabat, presiden, ulama, segala macam, banyak diperingati hari lahirnya. Masa giliran lahirnya Kanjeng Nabi diperingati kemudian dianggap salah, dianggap haram? Ini kan padahal di Saudi juga banyak itu peringatan hari lahirnya Syekh Albana, hari lahirnya pemerintahan Saudi, banyak diperingati. Nah, itu sebagai ungkapan. Jadi tidak serta-merta yang tidak dilakukan oleh Nabi itu kemudian menjadi sebuah larangan. Banyak sekali. Dan Nabi Muhammad adalah wujud rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia Allah yang besar adalah Nabi Muhammad. Apa? Fadlullah alaika azimah. Karunia Allah besar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu tidak ada harapan yang lebih besar kecuali adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap yang kita berikan untuk Nabi, baik itu sholawat kita, bantuan kita, ekspresi cinta kita, mengadakan acara-acara yang untuk Nabi, maka pasti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan membalas setiap kebaikan-kebaikan kita yang kita berikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita hikmat kita salah satu contoh lah. Abu Lahab itu pernah gembira sama Nabi ketika lahirnya Nabi hari Senin. Itu saja Nabi tahu Abu Lahab diringankan siksanya pada hari Senin. Halimah Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad ketika masih kecil, tapi balasannya berlimpah yang diberikan oleh Nabi kepada, dan itu dari Allah karunia turun itu. Kenapa? Karena berbuat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita di majelis nanti tanggal 21 Oktober akan ikut merayakan atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua terpanggil untuk khidmat. Tidak serta-merta harus duit, tetapi keikhlasan kita, semangat kita, khidmat kita, baik berupa tenaga, pikiran, terutama yang ikhlas, maka itu akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita ke depan. Yang penting syaratnya kita apa? Yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ini modal utama. Maka dari itu tadi ayat qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan ini saya sambut dengan gembira, dengan senang. Senang itu ada dalam pikiran kita, bahagia itu ada dalam pikiran kita. Maka dari itu nanti biar Gus Abdul Hamid untuk menjadi ketua panitia, yang saya rasa banyak ide-ide karena udah pengalaman lah sama acara-acara. Jadi tinggal nanti rembukan, tapi sebelum kita tutup, kita membaca sholawat 100 kali, kemudian kita rapat panitia, dan mudah-mudahan nanti yang ikut jadi kepanitiaan ini bisa benar-benar punya tanggung jawab. Jangan sampai giliran pelaksanaannya ngilang mending.
Jadi sampai mohon, jadi niat khidmat, Bismillah kita melayani umat Nabi yang datang juga, ini semua umat Nabi yang datang. Datangnya karena Nabi Muhammad. Acaranya pun yang diagungkan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di majelis sudah bertahun-tahun acara Maulid tidak membahas selain Nabi Muhammad. Dari awal sampai akhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membahas pengantenan, tidak membahas sunatan, tidak membahas politik. Khusus membahas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Maulid Nabi Muhammad, jangan sampai tulisannya Maulid Nabi Muhammad yang dibahas pengantin baru. Jadi, ceritanya pengantin baru, Maulid Nabi ceritanya pengantin baru. Coba bayangkan, jadi kayalah karena bahas Nabi Muhammad, pembahasan sangat banyak dan luas ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Maka dari itu di majelis ini khusus kita khidmat kepada Nabi untuk mengenalkan orang kepada Nabi, membahagiakan umat Nabi. Ya, khidmat. Kalau perlu dicangking, digandeng, kita sebagai pelayan-pelayan agar khidmat sama kiai-kiai takdim hormat, sama habaib hormat, kita pelayanannya bagus, majelis kan terkenal bagus, dan itu poin penting karena kita ingin menjadi orang-orang yang khidmat kepada acara-acara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu saya kasih bocoran buat antum semua, barang siapa ya khidmat ikhlas, maka insya Allah Nabi pasti bantu kita semua ke depan, dimudahkan segala urusannya. Ini antum-antum ini jangan nggak percaya ini. Yu'til kasir bil qalil. Allah memberi kita banyak dari perbuatan kita yang kecil. Kita ngasih berapa, tapi nanti limpahan berkahnya. Apalagi buat Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, ngasih anak yatim pahalanya besar nggak? Besar. Ngasih orang-orang jomblo pahalanya besar nggak? Kalau kita memberi sesuatu untuk Nabi Muhammad, besar nggak? Lebih besar lagi. Kita juga membantu kan, kasih makan buat orang juga kan. Tapi ini kaitannya dengan Nabi, pasti lebih besar nilainya. Maka dari itu, ayo kita niat membesarkan acara Nabi Muhammad. Kemudian tidak ada yang besar, semuanya kecil bila dibandingkan Nabi Muhammad. Maka kita ini membesarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mustahil sebenarnya, tidak akan pernah mampu, tapi minimal kita ikhtiar. Kayak semut atau burung ngambil air di laut, kemudian naruh cipratan airnya ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Yang ngambil lagi, taruh lagi di depan api yang membakar Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, apa yang kamu lakukan? Gak mungkin api itu padam. Apa jawab burung itu? Walaupun tidak mungkin padam, minimal kita punya ikhtiar, kita punya usaha menunjukkan bahwa kita khidmat. Ya memang sulit karena SDM orang kitanya juga belum, tapi ya minimal kita jadi orang-orang yang ikhtiar, berusaha, bukan orang yang berdiam diri. Nah itu, jadi mungkin tambah ke sana tambah bagus, tambah ke sana tambah bagus selama kita niat gitu. Aja tambah suya tambah melempem, tambah suya tambah melempem. Harusnya lebih baik. Ya Anda yang kenal-kenal Nabi setiap tahun itu harusnya lebih baik lagi, lebih optimis lagi, dan setiap tahunnya tambah berkah insyaallah. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.